Kita bangga menjadi orang kota Palembang. Kenapa bangga? Karena maulidnya bukan semalam, bukan 2 malam. Berapa malam orang Palembang buat maulid? 40 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haja Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Haja Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz, matta'anallahu bituli umrihi. Mudah-mudahan Habib panjang umur, berkah ilmu untuk kita semua. Hadir bersama kita Ustadz Kemas Ali, Ustadz Syafiq, Ustadz Taqwa, beserta para asatis yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja yang kita hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ratu Dewa dan Bapak Primas Salam. Mudah-mudahan diberikan Allah sampai niat baik tujuannya, ditempatkan Allah di tempat yang terbaik di kota Palembang ini insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada nikmat sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Ada nikmat anak. Mudah-mudahan dapat anak soleh solihah. Ada nikmat istri. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dapat istri. Banyak yang belum nikah. Tapi di antara semua nikmat itu, nikmat yang paling besar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Oh, nikmat yang paling besar itu nikmat iman Islam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Betul.
Tapi bisakah kita beriman dan berislam tanpa ada Nabi Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Maka nikmat yang terbesar adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa makna hari Allah? Kata ahli tafsir, bi ni'amillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah, nikmat yang terbesar, nikmat yang terhebat, nikmat datangnya Nabi Muhammad. Dari mana anak-anak kita ini tahu tentang datangnya Nabi Muhammad? Sekarang kita berada di bulan September, Oktober, November, Desember, saatnya menampung ember karena banyak hujan. Betul? Kalau tidak dibuat maulid, maka anak-anak kita tidak tahu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka masjid yang sudah membuat maulid, alhamdulillah. Masjid yang belum membuat maulid, segera rapat panitia buat acara maulid. Kita bangga menjadi orang kota Palembang. Kenapa bangga? Karena maulidnya bukan semalam, bukan 2 malam. Berapa malam orang Palembang buat maulid? 40 malam. Mudah-mudahan pemimpin kota Palembang masa depan yang suka kepada maulid, yang cinta kepada maulid, yang menyuburkan maulid di tengah masyarakat, sehingga setelah diadakan maulid umat ini pun cinta, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Maka kalau sudah sayang kepada Nabi Muhammad, insya Allah setelah maulid kenal dengan Nabi, sayang dengan Nabi, cinta dengan Nabi, mengikut sunnah Nabi, mengamalkan amalan Nabi, menjaga warisan Nabi, maka kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia baldatun thayyibatun rabbun Allah. Nanti kalau ada orang bertanya, apa tadi acara maulid? Kenapa kalian buat maulid? Nabi sudah lahir sudah lama, kenapa buat maulid? Sudah dijelaskan Ustaz Somad tadi. Apa penjelasannya? Aku tak ingat. Maka video malam ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau mengucapkan salam kami tahu, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan solawat kepadamu diajarkan Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam maulid banyak membaca solawat-solawat. Dalam maulid membaca sejarah Nabi. Dalam maulid ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam maulid ada silaturahim, bertemu, bertatap muka. Dalam maulid ada doa. Dalam maulid ada mempererat ukhuwah Islamiyah. Dalam maulid ada makan.
Jadi habis acara maulid ini akan ada acara makan di rumah masing-masing. Untuk apa maulid? Dalam maulid ada sholawat. Untuk apa maulid? Dalam maulid ada sejarah Nabi. Untuk apa maulid? Dalam maulid ada amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa maulid? Dalam maulid ada silaturahim. Untuk apa maulid? Dalam maulid ada doa. Untuk apa maulid? Dalam maulid ada makan. Untuk apa maulid? Dalam maulid ada menjalin ukhuwah Islamiyah. Untuk apa maulid? Dengan maulid mengenalkan anak ke masjid, mengenalkan anak ke Habib, mengenalkan anak kepada ulama, mengenalkan anak kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jadi nanti kalau ada orang yang masih mempersalahkan, masih mempertanyakan, masih mempermasalahkan maulid, jelaskan. Sudah dijelaskan tidak juga bisa nerima, bawa ke jembatan. Setuju? Main setuju-setuju aja jamaah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu umurnya berapa? 40 tahun. Berdakwah di kota Makkah setelah turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Berapa lama Nabi berdakwah? 13 tahun. 40 tambah 13 53 tahun. 2 tahun di kota Madinah perang, berhadapan dengan musuh. Nama tempatnya Badar. Maka perang itu namanya perang Badar. 13 tambah 40 tambah 2, 40 tambah 13 tambah 2 berarti berapa? Kalau Tuhan berkawan-kawan pergi ke Lampung, memang susah menggunakan, alah lupa pula pantun. Kalau Tuhan berkawan-kawan pergi ke Lampung, memang kalau belum makan susah menghitung. 40 tambah 13 tambah 2 55 tahun. Nabi umur 55 tahun menjadi panglima perang, naik kuda dari kota Madinah ke Badar 150 km. Kira-kira Nabi Muhammad itu sehat atau sakit? Umur 55 tahun. Pak Ratu Dewa berapa umur sekarang? 55. Pak Ratu Dewa umur 55 sekarang. Jadi memang sesuai ini umur 55. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau Ustaz Somad, saya 25. Umur 55 tahun, Nabi Muhammad panglima perang, lagi sehat-sehatnya naik kuda 150 km. Insya Allah Pak Ratu Dewa masih sanggup naik kuda 150 km. Tapi sebagian umat Nabi Muhammad umur 55 tahun dicek dari bawah asam urat, naik ke atas buah pinggang, naik ke atas jantung koroner, naik ke atas mata rabun, nampak anak gadis terang. Kita doakan semua umat Nabi Muhammad sehat walafiat. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajaran yang pertama adalah
bahwa Nabi itu sehat. Baru cerita sehat, saya batuk pula. Tolong salawat pendek, saya mau minum sebentar. Syukur, jazakumullah. Kenapa Nabi itu sehat? Karena Nabi tidak pernah minum gula. Gula itu kata orang barat white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Kalau gula terlalu banyak di gigi namanya gigi belobang. Kalau gula terlalu banyak di darah namanya diabetes mellitus. Kalau gula terlalu banyak di daging namanya kanker. Maka kalau mau sehat jangan minum gula. Tapi saya tak bisa kalau tak kena gula. Sudah terbiasa dari kecil. Pagi minum teh, siang minum teh, malam minum teh. Kenapa ayah kita, atuk kita minum gula badannya sehat? Karena habis minum gula 1 gelas mencangkol 2 hektar. Tanam karet, tanam kelapa, tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari. Sudah ku pinang tak dapat-dapat, ku bujuk-bujuk, ku bawa lari. Orang zaman dulu habis minum gula 1 gelas, dia mencangkol, dia menanam tanaman, dia pergi ke laut mencari ikan, maka kalorinya dibakar. Orang sekarang habis minum 1 gelas, hidupkan AC, tarik selimut, bismika Allahumma ahya wa amut, menggumpal dalam darah. Maka ciri Nabi Muhammad SAW adalah sehat. Habib Umar Abdul Aziz sehat walafiat, masih mendidik santri, masih mengajar, badannya sehat, ingatannya kuat. Doakan supaya Ustadz Somad bisa kalau umur sampai sehat macam Habib Umar Abdul Aziz. Ini pentingnya. Mana lebih sehat laki-laki dengan perempuan? Lebih sehat perempuan. Karena banyak perempuan meninggal suaminya, bisa membesarkan anaknya sampai sarjana dan dia tetap tegar. Kenapa? Karena perempuan bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Tapi laki-laki, istrinya keluar kota 3 hari, meninggal dia. Karena jurusnya 3 huruf. Pagi mau minum teh, mah. Pakaiannya kotor, mah. Mau tidur malam, mah. Maka ibu, kalau mau bapak sehat, jangan jauh-jauh. Karena kalau ibu jauh, nanti dia tinggal mah. Lama-lama, innalillah. Mudah-mudahan bapaknya sehat, ibunya sehat insya Allah. Pernahkah bapak ibu mendengar Nabi Muhammad SAW sakit? Tak pernah. Pernah bapak ibu mendengar hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, Nabi sakit jantung? Ada? Sehat walafiat. Kenapa? Karena tidur yang paling sempurna adalah tidur setelah Isya. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Itulah tidur yang paling sehat. Makruh hukumnya ngobrol setelah Isya. Loh, kenapa malam ini boleh? Ini boleh karena yang ngobrol Abdul Somad. Bukan. Kalau bicara agama boleh apa tak boleh? Boleh.
Tapi kalau ngobrol tak tentu arah, maka yang paling berkualitas tidur. Apa kata dokter? Tidur 8 jam sehari. Kalau tidak, kena penyakit 6L: lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Saudara kita yang jaga malam, security, tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berapa jam? 12 jam. Lemah. Kenapa? Karena tak sama antara tidur siang dengan tidur. Nabi Muhammad tidurnya setelah Isya, bangun tengah malam sholat tahajud. Itulah kenapa badannya sehat. Umat Nabi Muhammad habis Isya, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, tambah lagi drama Korea, tambah lagi kabikaci kabigam coach hotahe, tambah lagi sinetron film hantu. Hantu memang munculnya malam aja. Makanya biasakan tidur cepat. Saya bertamu ke rumah jenderal, habis makan, mohon maaf Ustadz Somad, saya bukan tidak menghormati Ustadz, silakan Ustadz makan, silakan Ustadz minum, tapi saya mohon izin, saya mau tidur karena saya tidak bisa lewat tidur dari jam 10. Sejak saya muda sampai sekarang saya disiplin. Bagus komandan, lanjutkan. Kami mau melanjutkan ngopi dulu. Payah Pak Ustadz, saya ini biasa tidurnya jam 1, jam 2. Payah mau cepat tidur malam. Mudah saja. Caranya bagaimana? Pulang dari sini beli Antimo, makan, jangan satu papan. Kalau dimakan satu papan bangunnya Idul Adha. Makan sedikit, bismika Allahumma ahya wa amut, maka tidur berkualitas. Makannya sehat, tidurnya sehat. Nabi tidak pernah makan nasi. Carilah kalau ada hadisnya Nabi makan nasi. Apa makanan pokok? 4 zakat. Zakat fitrah 4. Yang pertama gandum, yang kedua kurma, yang ketiga kismis, yang keempat susu kambing yang dikeringkan namanya atid. Gandum, kurma, kismis, susu kambing yang dikeringkan. Itulah zakat fitrah zaman Nabi, karena itulah makanan pokok. Maka makan nasi itu hukumnya bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Sekarang kalau kita tengok orang tidak lagi makan nasi, makan sayur, makan ikan. Pas ditanya nggak makan nasi, diet karbo. Gandum, nasi, mentega, dianggap nasi ini ada gulanya, nasi tinggi karbohidratnya. Saya ini sehat Pak Ustadz sejak tidak makan nasi. Saya di Maroko tinggal di asrama. Di Maroko harga beras mahal, 15 dirham 1 kilo. Lalu saya pun pulang ke asrama bawa beras 1 kilo. Kawan saya orang India 1, orang Pakistan 1. Ngejek, saya ketawa. Abdul Somad, iya, kamu masih makan nasi? Masih. Kami sejak di Maroko tidak makan nasi lagi. Kami sudah makan roti gandum, kata dia. Saya bilang saya tak bisa. Saya kalau makan gandum, perut saya kenyang, tapi otak saya nggak bisa kerja. Kalau saya makan gandum, perut saya kenyang, tapi badan saya lemas. Kalau saya makan gandum, perut saya kenyang, tapi otak saya tak bisa ngapal. Jadi kalian mau ngejek saya terserahlah, yang penting aku masak nasi. Hari berganti, tiba-tiba saya buka jendela, saya tengok kawan saya yang mengejek kemarin memikul 1 goni beras. Turun saya kejar dia ke pintu gerbang asrama. Semalam kau ejek aku bawa 1 kilo, kenapa sekarang kau beli beras? Kata dia, kami di India, Pakistan nggak kuat kalau nggak makan nasi. Ternyata kita dari kecil sudah terbiasa makan nasi. Anak ibu kasih kurma bagus, kasih kambing bagus, kasih ayam bagus,
kasih sayur, bagus. Kalau mau dia tidak makan nasi setelah besar, jangan biasakan nasi sejak kecil. Saya jangan diatur lagi, saya nggak bisa, karena dari kecil sudah dibiasakan makan nasi. Makan mie pun pakai nasi. Dulu kecil makan ayam, di kampung makan ayam ini susah. Dulu kecil makan ayam ini 2 saja. Kalau tidak kita sakit, ayam itu sakit. Makan ikan, jangan banyak-banyak makan ikan, nanti cacingan. Siapa yang memesankan begitu? Belanda. Belanda tak mau kita sehat, maka dikatakannya makan ikan cacingan. Tak dikasihnya makan ayam, tak dikasihnya minum kopi. Dulu Belanda nanam kopi di tempat kita, negeri kita subur, tapi tidak dikasihnya minum kopi. Kenapa? Kopi dibawa ke Amsterdam, kopi diekspor ke Eropa. Orang Belanda jahat, dipaksanya nenek moyang kita menanam kopi, tapi kopi tak boleh. Akhirnya kapan nenek moyang kita minum kopi? Pagi-pagi mereka tengok ada tai bertumpuk, dicucinya tai itu, nampak biji-biji kopi, ditumbuk. Setelah ditumbuk digongseng, setelah digongseng mereka minum. Yummy. Itulah asal muasal kopi. Tahu semua ini. Datang Belanda memeriksa, hei pencuri-pencuri kopi, kalian yang mencuri kopi. Kata nenek moyang, kami tak ada nyuri kopi. Ini kopi dari mana? Ini kopi dari tai luwak. Kok enak kali? Rupanya luwak ini adalah makhluk yang paling hebat dalam fit and proper test. Kenapa kopi yang kita minum itu tidak enak? Karena mengutipnya pakai mesin, digoncang pohonnya, putiknya pun jatuh. Tapi kalau luwak yang ngutip, dipilihnya kopi yang paling matang, yang berkualitas, disimpannya dalam perut, melewati proses fermentasi. Setelah itu barulah dikeluarkannya besok pagi, lalu kemudian dibuang, lalu kemudian digonseng, lalu kemudian ditumbuk, lalu kemudian diperas, keluar kopinya. Itulah yang nikmatnya luar biasa, kata orang. Satu gelasnya $100, $1.500.000. Saking enaknya kopi ini, begitu habis diminum meleleh air mata, saking mahalnya. Kenapa sebagian ulama mengharamkan, sebagian ulama membolehkan? Kata yang membolehkan, karena gajah makan durian. Gajah menengok durian, durian itu digulung pakai rumput, setelah itu ditelan sama gajah. Besok pagi duriannya keluar bulat-bulat, ditelan bulat-bulat, keluar bulat-bulat. Apa hukum durian yang sudah di perut gajah keluar lagi? Kata orang, itulah durian yang paling enak di dunia. Apa hukum durian yang sudah masuk ke perut gajah keluar lagi? Halal, karena kulitnya tak pecah, karena dia tidak berubah jadi najis, dia tidak mutanajis. Itulah kata orang yang mengatakan kopi luwak halal, karena sama macam durian masuk ke perut gajah, keluar lagi tidak menjadi najis. Yang mengatakan haram, kata dia waktu durian itu masuk ke dalam, ujung durian itu pecah kulitnya, terkena najis sedikit, maka dia berubah menjadi mutanajis, yang awalnya suci menjadi najis. Lalu apa hubungannya dengan kopi luwak? Kopi luwak itu waktu digigit sama musang, gigi musang itu tajam, lalu kena kulit kopi luwak, masuk ke dalam perutnya, bercampur dengan nya, bercampur dengan najis, maka berubah menjadi mutanajis. Itulah yang menyebabkan kopi luwak itu haram. Terus kami beli kopi luwak, Pak Ustadz, halal apa haram? Berapa harganya? 2.500 satu saset. Itu bukan kopi luwak, itu kopi tikus. Mereknya aja itu. Minum kopi itu digiling, bukan digunting.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kopi dikatakan minuman para wali? Karena kalau sudah minum kopi tidak bisa tidur malam. Kalau tak bisa tidur malam, berarti malamnya sholat tahajud dan berzikir. Kalau sudah berzikir, maka wali-wali Allah. Itulah mengapa dikatakan kopi adalah minuman wali Allah. Tapi zaman Nabi tak ada kopi. Ketika kopi pertama kali datang ke Kairo, Mesir, ulama Al-Azhar mengharamkan kopi karena baunya, karena efek tak bisa tidur. Tapi lama-kelamaan ternyata ada manfaatnya, ada gunanya. Nabi Muhammad SAW minumannya adalah air putih, madu, susu. Maka kalau mau badan sehat, minumlah air putih, minumlah madu, minumlah susu. Rajin minum madu, minum pagi, minum siang, minum malam. Periksa ke dokter, gula tinggi. Rupanya bukan madu, tapi gula merah yang dimasak pakai sarang lebah. Warnanya warna madu, baunya bau madu. Ternyata sarang lebah yang dimasak pakai gula merah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi macam mana caranya membedakan madu ini asli, Pak Ustadz? Bawa pulang ke rumah, kalau bini mengamuk itu berarti asli. Betul kan, Bu? Betul kata mereka. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Al-ma'idatu baitu kullida. Lambung adalah sarangnya segala penyakit. Semua penyakit bersarang di lambung. Makanya Nabi itu kenapa sehat? Lambungnya sehat. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik. Baik, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa begitu? Karena kalau terlalu lapar nanti makannya banyak. Kalau terlalu kenyang susah bergerak. Lapar lemas, lapar ngamuk, kenyang ngantuk. Dari mana Ustadz dengar itu? Di TikTok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad tadi waktu makan di rumah Habib Umar Abdul Aziz, saya tengok di samping Ustadz Ali, sikit kali makannya, sesuai betul dengan ceramahnya. Itu makan yang kelima. Ustadz Somad ini kalau setiap singgah ke rumah jamaah makan, asal singgah makan. Jamaah Ustadz sama Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit, kalau Ustadz Somad itu sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sampai tadi dibawa Ustadz Taqwa, ayo kita makan di tempat saya, kata Ustadz Taqwa. Makan. Habis itu kita nanti jemput Habib Umar Abdul Aziz. Saya sangka cuma menjemput, sampai di tempat beliau makan. Tapi insya Allah makanan tadi menjadi darah daging dan tidak jadi penyakit, sehat walafiat insya Allah. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad, ya saya tengok Ustaz ini kurus, nampaknya Ustaz ini rajin puasa sunat ya. Alhamdulillah kau husnuzon, tapi tidak seperti itu guys. Lalu Ustaz kurus ini karena puasa sunat? Bukan. Karena susah hati? Bukan juga. Karena sering diejek haters? Bukan juga. Lalu kenapa kurus? Ini memang sudah takdir. Saya sebanyak apapun makan, apapun saya makan, berat saya tak bertambah. Mungkin habis ke suara aja.
Setiap hari tablik akbar pengajian. Besok hari Jumat 4 pengajian, hari Sabtu 4 pengajian, hari Ahad saya pulang. Mudah-mudahan selama tablik akbar keliling kota Palembang Sumatera Selatan ini semuanya berjalan lancar, dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau mengenal Nabi Muhammad SAW dari aspek sehatnya, makanannya, maka Nabi SAW adalah makhluk yang paling sehat. Saya undangan di rumah jamaah, lalu jamaah ini saya tengok makan pakai tangan, saya makan pakai sendok. Lalu saya tanya dia, kenapa bapak makan pakai tangan, kan ada sendok? Saya bilang, kata dia, Ustadz Somad, tangan saya ini dari sejak saya kecil sampai sekarang cuman saya aja yang makainya, tak pernah dipakai orang lain. Tapi sendok yang Ustadz pakai itu entah mulut-mulut siapa makainya. Langsung berhenti saya. Terbayang saya sendok itu entah mulut-mulut siapa pakai. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu besok tak pakai sendok, pakai tangan semua. Don't sweep, jangan usap. Ini pisau silet, tak boleh mengusap pisau silet pakai ujung tangan. Habis mengasah golok, pisau untuk potong kurban, don't sweep, jangan usap pakai ujung. Kenapa tak boleh diusap? Nanti berkarat. Nasi masak, datang anak ambil nasi pakai tangan, dipukul emak tangan. Jangan pakai tangan, pakai sendok, nanti cepat bas. Banyak juga yang kena pukul waktu kecil. Kalau makan pakai tangan, di ujung-ujung jari ini ada zat asam. Kalau kita tengok di matahari nampak dia zat asam. Kalau tak percaya, jilatlah asam. Zat asam ini kalau kena ke nasi, nasi cepat basi. Kalau dia cepat basi masuk ke perut, maka usus tak terlalu capek kerja karena nasinya cepat busuk. Tapi kalau pakai sendok, maka busuknya lama, ususnya 2 kali lipat kerjanya. Pernahkah Nabi menjelaskan itu? Tak pernah. Kenapa Nabi tak jelaskan? Nanti akan datang manusia di akhir zaman dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi, bahwa semua perbuatan Nabi itu ada hikmah sunnahnya menurut ilmu kesehatan. Silakan anak ibu kuliahkan ke fakultas kedokteran, silakan anak bapak menjadi dokter bidan, perawat, dokter spesialis. Nanti kalau dia ceramah maulid, dia akan menjelaskan tentang sunnah makan pakai tangan dan efeknya, tentu sesuai dengan makanannya. Jangan gara-gara Ustadz Somad maulid ceramah makanlah pakai tangan, besok makan sup pakai tangan. Mana bisa? Kalau makan pempek bisa pakai tangan, pakai 3 jari. Adapun kalau pas lagi makan soto, karena Ustadz Somad mengatakan pakai tangan, makan pindang pakai tangan. Tadi saya makan pindang, kuahnya tetap pakai sendok sesuai dengan keadaan. Saya cuma mau mengasih tahu, apapun perbuatan Nabi itu ada sunnahnya, dan sunnah ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW kalau memakan makanan, maka buah-buahan dulu. Dulu kita diajarkan habis makan nasi, habis makan ikan, baru dikasih buah. Ini untuk apa? Cuci mulut. Ternyata buah yang dimakan setelah makan nasi, makan ikan, makan gulai, dia tidak berfungsi apa-apa, jadi sampah saja. Tapi kalau buah kita makan duluan, buah semangka mencuci usus kita. Dimakan buah duluan, maka perut kita kenyang duluan. Kalau kita kenyang duluan, tidak terlalu banyak makan, maka makan buah dulu.
Alhamdulillah Pak Ustadz, saya memang tak banyak makan, makanya saya selalu makan buah dulu, kadang 3 kilo Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumu, berpuasalah kamu, tasihu, maka kamu akan sehat. Hadis ini hadis dhaif, tapi kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil haditsid dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif kalau bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, bukan masalah tidak ada periwayatnya yang kadzab, dan dia untuk fadail a'mal, motivasi beramal, maka berpuasa amat sangat menyehatkan badan. Gulanya berlebih, kolesterolnya berlebih, lemaknya berlebih, darahnya berlebih. Maka untuk memakan yang berlebih-berlebih ini adalah dengan puasa. Nabi tak pernah meninggalkan puasa hari Senin. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Hadisnya ada dalam Sunan, ada dalam Sahih Muslim. Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Sekarang kalau kita ditanya orang, pernahkah Nabi mengenang hari lahirnya? Pernah. Kalau saya nanya, jamaah jangan stres, karena kalau Ustadz Somad itu ceramah, dia nanya, diam aja, nanti dijawabnya sendiri. Pernahkah Nabi mengenang hari lahirnya? Pernah. Hari apa? Hari Senin. Bagaimana Nabi mengenang hari lahirnya? Dengan cara berpuasa sunat. Maka kita mengenang hari lahir Nabi dengan beribadah, dengan memperbanyak silaturahim, dengan banyak sedekah. Adapun orang yang mengatakan memperingati hari lahir Nabi adalah bid'ah, tak usah dilawan. 1000 dalil tidak akan didengar oleh orang yang mau ber1000 dalih. Kita pakai dalil, dia pakai dalih. Jadi bagaimana caranya? Buat aja maulid arba'in 40 malam. Kalau kita kuat 40 malam, dia cuman kuat 10 malam. Bid'ah. Lama-lama mati dia. Tapi kalau kita yang capek, dia tetap semangat. Bid'ah. Kita pula capek. Sekarang kita masih bersemangat. Apakah masih bersemangat? Tadi saya mulai tausiah jam 9. Sekarang sudah jam 9.56. Berarti saya sudah berdiri hampir 1 jam. Ini kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi masih sanggup? Kalau saya tausiah 1 jam lagi masih kuat? Saya tak kuat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Ratu Dewa ini dekat dengan ulama, dekat dengan almarhum Habib Mahdi, dekat dengan Habib Umar Abdul Aziz. Pak Prima Salam ini tak usah ditanya lagi. Saya jalan dengan beliau yang dipanggil Ustadz Prima Salam. Jadi kalau malam ini beliau datang maulid, beliau mendampingi Ustadz Somad, beliau mengiringi Habib Umar Abdul Aziz, ini mendadak tiba-tiba atau memang dari dulu? Pak Ratu Dewa ini alumni IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Sekolahnya sekolah agama, dekat dengan ulama.
tahu hukum halal haram, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Mudah-mudahan kalau beliau menjadi pemimpin kota Palembang, semakin kuatlah dakwah para habaib dan ulama, insyaallah. Saya sebelum masuk ke kota Palembang, jadwal ke Palembang setahun 4 hari. Datang hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad pulang. Saya setahun ke Palembang ini cuma 4 hari. Tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti dikhawatirkan udah buka cabang di Palembang. Maka saya bilang sama Ustadz Kemas Ali, Ustadz Kemas Ali, aku tidak mau masuk Palembang karena ini musim genting. Ini dekat bukan PKB. Ini dekat pilkada. Kata Ustadz Kemas Ali, jadi bagaimana jadwal Ustadz? Saya bilang, kalau seluruh ustadz-ustadz Masfuroh sepakat saya datang, tidak menimbulkan fitnah, kalian sudah oke sepakat, saya masuk. Tapi kalau tidak, kita tunda 2025. Kata Ustadz Kemas Ali, kami semuanya sudah sepakat, kami bersama dengan Bapak Ratu Dewa. Siapa namanya Pak Ustadz Kemas Ali? Namanya Queen of the God. Queen itu kan ratu, God itu dewa. Jadi Queen of the God, Ratu Dewa. Dengan Pak Prima Salam. Itulah mengapa saya datang ini. Kenapa Ustadz jelaskan ini? Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Abdul Somad datang ke Palembang bukan mau mengobok-obok Palembang, bukan mau merusak persatuan Palembang, tapi karena ustadz-ustadz dulu yang mengurus saya Habib Mahdi dengan Ustadz Kemas Ali. Sekarang Habib Mahdi sudah mendahului kita, maka ustadz-ustadz di Masfuroh sudah setuju, maka saya pun datang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Seandainya doamu makbul dan doamu itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Seandainya doa ibu makbul, tapi doanya cuma satu, ibu jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau suami itu berbagi dengan orang lain. Betul Bu? Betul kata Bu. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut pada Allah. Kalau dapat kita pemimpin yang amanah, satu kota Palembang ini akan mendapatkan rahmatnya, insya Allah. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh raja-raja, tapi sekarang kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita memilih pemimpin. Kita yang milih pemimpin itu. Pakai apa memilihnya? Pakai kertas, dicoblos tanggal 27 November, hari Rabu pagi. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Cucuk terserah, mau lubang hidungnya, mau keningnya, push. Bingung kami Pak Ustadz. Tak usah bingung-bingung, tak usah pusing-pusing lagi. Bagi yang anak muda, pilih Prima Salam. Bagi yang tua, pilih Queen of the God. Anak-anak tak usah milih, kalian belum terdaftar di KPU. Apa pentingnya bagi Ustadz Somad? Apa untungnya? Tak ada untung apa-apa. Memangnya Ustadz Somad kalau menang orang ini, duduk orang ini, Ustadz Somad nanti akan jadi kepala dinas? Tidak. Jadi wakil presiden aja saya tak mau, apalagi kepala dinas. Tapi insya Allah fakir miskin, guru mengaji, penyelenggara jenazah, orang yang memandikan orang mati, penggali kubur diberi insentif, imam-imam masjid diseleksi, diadakan fit and proper test, diadakan pelatihan, dikasih insentif dari APBD. Bisa apa tak bisa? Bisa, dengan tanda tangan disalurkan insentif. Imam, guru fisika PNS, guru kimia PNS,
guru matematika, PNS, guru mengaji, digaji 200.000 sebulan. Itu pun 6 bulan baru turun. Tiba-tiba meninggal aja, nggak ketahuan. Penggali kubur, pemandi jenazah, tak ada yang peduli. Maka mendengar program-program tadi, saya tanya, apa program-program keagamaannya Pak Ratu Dewa? Program keagamaannya Ustadz Somad, imam-imam masjid, surau, langgar, musola kita didik terbaik, mengikuti LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, bacaannya, idghamnya, gunnahnya, ikhfa'nya, qalqalahnya, kita kasih insentif, kita kasih honor daerah. Dari mana duitnya? Dari APBD. Maka mendengar itu saya ikut senang. Oh kalau gitu Ustadz mau melamar jadi imam juga? Tak bisa saya di Riau, tapi paling tidak amal jariahnya sedikit banyak mengalir juga ke Abdul Somad. Dari bunyi aminnya macam tak setuju nampaknya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalau sudah guru-guru mengaji khusyuk mengajar anak kita, maghrib ke isya mati TV, jangan main internet, jangan main handphone, karena guru mengaji sudah siap. Dia imam, dia mengajar mengaji sampai ke isya. Insya Allah kriminal berkurang. Bapak ibu pun tugasnya mendidik anak ini tidak terlalu berat. Ancaman untuk anak ibu luar biasa. Narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Niat mau mabuk, duit tak ada, dimakan kecubung, mati. Ustaz tahu dari mana? Saya kan mengikuti juga TikTok itu. Alhamdulillah kalau ini kita laksanakan, terjagalah kota Palembang, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lebih kurang 1 jam Ustaz Somad menyampaikan tausiah. Itulah yang dapat saya sampaikan malam ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Puncak tablik akbar bukan tausiahnya, tapi pada doanya. Mari kita aminkan doa guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita soleh dan solihah, kota Palembang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, anak cucu kita penghafal Quran, mujahid fisabilillah, mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, abang kakak adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai, karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.